Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu sehat ya. Di kesempatan kali ini, karena udah banyak banget yang nanya untuk update video, jadi karena saya ada hari libur sekarang, sesuai janji saya akan membuat sebuah video yang berisikan tentang perincian biaya, dimulai dari biaya kuliah, hingga sampai ke biaya yang macam-macam lain sebagainya. Saya akan jelaskan secara detail. Oke? Jadi, without further ado, let's go to the main topic now. Untuk yang pertama yang perlu kalian siapkan, untuk biaya kuliah kalian di Kanada, untuk tahun 2022-2023, itu rata-rata per tahunnya itu kurang lebih sekitar 15.000. Ini secara general ya, saya bicara jadi secara keseluruhan. Tentunya setiap jurusan ada perbedaan, tapi bedanya mungkin cuma sedikit. Ini untuk biaya kuliah aja. Untuk biaya buku dan material lain-lain ya di sini ya. Di sini saya kasih patokan harga sekitar mungkin $2.000. Kenapa mahal banget? Mungkin kalian kaget ya, kok bisa mahal sekali? Karena jujur, ini tergantung juga kebijakan dari dosen kalian nanti ataupun kampus kalian yang menerapkan buku apa yang mereka pakai. Kadang tuh harga bukunya itu bisa sampai satu buku tuh $100 atau bahkan lebih. Ya untung-untung kalau dosen kalian pakai buku yang nggak mahal-mahal ya, mungkin cuma $30-40. Tapi kadang tuh ada beberapa dosen yang atau beberapa mata kuliah yang memang mengharuskan bukunya semahal itu gitu. Juga ya pinter-pinter kalian nyari buku, mungkin beli buku yang second, atau kalian kalau punya teman atau saudara yang pernah ambil jurusan yang sama, mungkin kalian untung-untung kalau bukunya masih bisa dipakai, tapi kurang lebih sekitar $2.000. Ini untuk biaya buku, material, lain-lain ya. Ini banyak banget pasti yang nanya sama saya, kok untuk cari info mengenai kampusnya di mana sih? Nah, kalian pasti suka bingung. Kalian bisa cek website yang namanya ontariocolleges.ca. Okay, I'll put it somewhere in this video about the website, so you guys can check that website. You guys can in the website there are lists of the colleges and universities in Ontario, tapi ini cuma di Ontario aja ya. Kalau provinsi lainnya seperti Alberta ataupun British Columbia itu saya belum pernah research ke sana. Saya cuma waktu itu researchnya pakai ini. Di sini kalian bisa dapat infonya lengkap banget, dari tuition fee, dari persyaratan, dari jurusan, dari tingkatan kuliah yang kalian mau ambil. Itu lengkap banget untuk kampus sekitar Ontario. Oke, provinsi Ontario aja. Juga kalian kalau tanya, kok kalau yang di daerah provinsi lain, apa biaya kuliahnya sama? Kurang lebih sama. Karena saya ada temen yang kuliah di Vancouver, biayanya kurang lebih sama 15.000 sekian. Beberapa kampus menyediakan program cicilan, jadi kalian nggak harus bayar 1 tahun penuh, kalian bisa cicil, tapi saya nggak tahu detailnya ya. Karena kalau untuk kasus saya bayar full 1 tahun di muka. Per tahun saya bayarnya. Tapi ada beberapa kampus yang bisa nyicil gitu. Nah, ini saya mau kasih tips yang ini menurut saya sih berharga banget ya. Saya juga nggak bagi ke banyak orang. Seperti yang saya sebutin, biaya kuliah per tahun itu 15.000. Tapi untuk saya, ini juga saya cari sendiri loh. Ngomong-ngomong, saya di sini ambil kuliah master ya di bidang psikologi. Biaya kuliah saya itu setengah dari biaya tersebut, patokan biaya tersebut. Jadi saya cuma bayar sekitar $7.500 aja. Dan programnya master. Ini banyak teman saya yang nanya, saya kasih tahu kuliah saya biaya segini dan pada kaget, ih kok bisa sih dapat semurah itu? Ini bukan beasiswa, ini memang biaya tuition fee-nya memang segini. Dan yang lebih beruntung, yang maksudnya lebih big deal banget gitu ya, yang maksudnya good deal banget. Setelah kamu lulus, kamu bisa apply untuk PGWP. Nah ini yang good deal banget kan, maksudnya yang orang-orang cari kan, bagaimana setelah kita lulus kuliah dan kita mau tetap lama di sini. Nah buat kalian yang penasaran, pengen tahu saya kuliah di mana, jurusan apa, kenapa bisa sampai dapat semurah itu, gimana caranya, kalian follow Instagram saya. Lalu kalian bisa DM langsung ke saya. Nanti dari situ saya akan berikan beberapa pertanyaan sebagai requirement untuk kalian bisa dapat program yang sama yang seperti saya jalankan sekarang. Oke?
Lalu di sini saya akan jelasin lebih dalam sekarang soal PGWP ini. Pasti banyak dari kalian, apa sih kok PGWP? PGWP itu apa sih? Visa kerja apa? PGWP itu sendiri stands for Postgraduate Working Permit. Jadi kalau kalian sudah lulus kuliah di sini, kalian itu bisa mendapatkan visa kerja, jadi work permit. Nah, tapi nggak semua kampus itu eligible untuk mahasiswanya setelah lulus itu untuk apply PGWP ini. Nah, makanya tadi biaya kuliah 15.000 ini yang saya anggap kampus-kampus yang legit, yang bisa kasih, yang dimana kalau kalian sudah lulus nanti, kalian bisa mendapatkan PGWP ini atau visa kerja. Nah, kalau misalnya mungkin ada orang yang ngomong ke kalian, ini ada kok biaya kuliah yang lebih murah. Ini buktinya ada yang mungkin cuma 10.000 atau mungkin cuma di bawah 15.000 tadi. Ini yang perlu kalian perhatikan. Hati-hati ya, kampus tersebut eligible nggak nanti setelah kalian lulus dari kampus tersebut, apakah kalian bisa apply untuk PGWP atau enggak. Makanya banyak kampus lebih murah karena mereka nggak eligible nanti setelah kalian lulus, kalian nggak bisa apply untuk working permit. Ya artinya kalian harus balik gitu ke Indonesia. Lalu kenapa saya tekankan kalian harus ambil program yang minimal 2 tahun. Jadi gini, sistem PGWP itu, misal program kalian cuma setahun, lalu kalian lulus, lalu kalian mau apply untuk PGWP. 1 tahun program kuliah di sini untuk kampus yang memang eligible, itu kalian akan diberikan setahun juga working permit kalian, PGWP ini, untuk kalian bisa kerja. Tapi ini nggak saya rekomendasikan karena pertama durasi dari working permitnya itu kan short banget, pendek cuma setahun. Sedangkan banyak perusahaan tuh yang mencari karyawan yang untuk long term gitu loh. Syukur-syukur kalau misalnya memang ada perusahaan yang mau sponsorin kamu, tapi itu kasusnya jarang gitu. Jarang. Kalian nggak bisa asumsi kayak, nanti pasti perusahaannya sponsorin aku untuk jadi karyawan tetap. Jarang. Jadi untuk lebih amannya daripada kalian wasting time, kalian cari yang program 2 tahun. Kalau 2 tahun, kalian berhak mendapatkan PGWP-nya 3 tahun. Lihat kan bedanya beda banget. Setahun kalian cuma dapat setahun, 2 tahun kalian dapat 3 tahun. Terus mungkin dari kalian ada yang search, banyak video yang bilang, kok ini buktinya si ini bisa co-op. Nah, dia cuma setahun kuliah, lalu setahun kerja, lalu dia dapat kontrak dari perusahaan atau ada perusahaan yang mau sponsorin dia untuk jadi karyawan tetap. Kembali gini, seperti yang tadi saya bilang, kalian nggak bisa asumsi. Itu asumsi itu dari sekian banyak orang, kasusnya itu yang happen to be, the company would like him or her to be a permanent employee. It's just like, come on, 1 in maybe 100 to 100. And you can assume that once you get here, do the same thing, and then you'll get, happen to be the same. No, maksudnya bukan nggak mungkin ya, kemungkinannya lebih kecil gitu. Ini saya kasih suatu saran yang supaya kalian bisa lama di sini, supaya kalian tuh kedepannya lebih gampang, kedepannya lebih mudah untuk kalian, khususnya kalian yang mau netap lama di Kanada atau bahkan sampai PR. PR ngomong-ngomong itu permanent residence ya, bukannya pekerjaan rumah. Oke, anyway. Lalu kalian mungkin ada yang ngomong juga, kok itu gimana kalau sekolah bahasa? Tuh si ini buktinya bisa sekolah bahasa. Saya udah cek, sekolah bahasa itu jarang. Mungkin hampir nggak ada kali ya yang bisa ngasih PGWP. Karena kalian ya basically cuma sekolah bahasa aja, memperlancar bahasa Inggris kalian gitu. Dan biasanya tuh saya juga banyak teman-teman yang dari luar negeri, mancanegara yang pada sekolah bahasa dulu sebelum mereka akhirnya sekolah di kampus umum gitu untuk ambil jurusan yang mereka mau. Jadi ini sebenarnya cuma kayak untuk advancement of their language aja. Kembali saya tekankan, jangan mudah terpengaruh dengan biaya murah. Pastikan cek yang jelas kalau kampus kalian. Ingat, bukan cuma kampus loh. Kalian nggak bisa asumsi, ini kampus saya bisa. Tapi pastikan juga jurusan kalian itu eligible untuk apply nanti ke depannya PGWP. Saya akan kasih website-nya untuk cek kampus dan jurusan apa yang bisa apply untuk PGWP somewhere in this video as well. So you guys can make sure once you get like the candidate of the college or the university that you guys want to apply, then it's better for you to check it first to see, to make sure that you guys can apply for PGWP next in the future.
Oke, jadi itu soal biaya kuliah. Now we move to visa application. Jadi untuk biaya visa dan study permitnya itu $150 per orang. Ini untuk study permit ya. Pada saat kalian apply, salah satu persyaratan kalian bisa apply study permit tersebut itu minimum amount of funds yang harus ada di rekening kalian. Ini informasinya baru ada sampai tahun 2021 ya, saya nggak tahu 2022. Itu minimal, ini minimal ya, $10.000. Ini untuk single. Kalau kalian ada yang nanya, kalau saya bawa istri saya gimana? Untuk bawa istri ditambah lagi $4.000. Jadi total kamu dengan istri kamu 14.000. Nah, kalau saya punya anak mau ikut juga tambah lagi 3.000. Jadi kamu sendiri 10.000, untuk pasangan kamu 4.000, untuk additional family member yang mau ikut anak ya, contohnya itu tambah lagi 3.000. Kalau ada anak kedua tambah lagi 3.000. Jadi seperti itu. Ini di luar biaya kuliah ya. Biaya kuliah ini terpisah loh. Jadi proof of funds yang harus ada di rekening kamu ini nggak termasuk setelah dibayarkan biaya kuliah tadi. Jadi kalian harus ada dana simpanan di rekening kalian yang bisa memberikan bukti kepada imigrasi Kanada kalau pada saat kalian datang tuh kalian nanti nggak akan kesusahan. Kalian ada biaya yang cukup untuk kalian hidup di sini nantinya. Seperti itu. Yang berikutnya, next is the flight ticket. Nah, kalau kalian udah siapkan semua, misalnya udah bayar biaya kuliahnya, lalu udah apply permitnya, udah siap semua, kalian tinggal berangkat kan? Nah, lalu kalian siap cari tiket. Tiket itu kisaran harganya 8 juta rupiah ke atas. Jadi tergantung airlines yang kalian pakai, lalu tergantung waktu bookingnya, tergantung seasonnya, juga tergantung lamanya transit, lamanya kamu sampai ke Kanada. Jadi untuk kasus saya, kemarin saya 13 jutaan, transitnya cuma sebentar, jadi saya transit di Abu Dhabi, kalau nggak salah, ya di Abu Dhabi ya. Saya transit di Abu Dhabi, lalu dari Abu Dhabi baru terbang langsung ke Harrison. Misalnya ini kembali ya, kalian ngomong, kok ini ada nih buktinya tiket yang nggak segitu, harganya nih saya ketemu yang cuma 8 juta atau di bawah, bahkan di bawah itu. Oh ya, ada, memang ada. Tapi transitnya itu di mana-mana. Dan waktu penerbangannya, kalau saya kemarin itu sekitar 21 jam penerbangannya, itu kalian tuh bisa 2 hari loh, bisa 30 jam lebih. Wah, saya sih nggak sanggup deh 2 hari gitu maksudnya transit, terbang lagi, transit, terbang lagi. Ya, itu jadi bicara soal tiket pesawat. Sekarang kita jump to, kalau kalian udah sampai Toronto, ini kalian pasti perlu tempat tinggal. Lodging fee, ini saya bicara Toronto ya. Tiap daerah beda-beda. Saran untuk kalian sewa satu kamar kos itu $750. Jadi waktu itu saya ngekos di Toronto itu $750. Itu udah all in. Jadi udah termasuk hydro, washing and dryer machine in unit. Jadi di rumahnya tuh udah ada pengering dan juga udah ada mesin cuci. Udah termasuk internet juga. High speed internet ya. Jadi kalian perlu cek tuh kalau kalian nantinya mau sewa tempat, paling baik sih kalau sudah all in, nggak ada biaya embel-embel yang lain gitu. Kalau saya sekarang, karena saya pindah ke Whitby, itu sedikit lebih murah, $730 per bulannya, tapi nggak ada mesin laundry gitu, nggak ada mesin cuci, nggak ada mesin pengering. Jadi saya harus pakai pergi ke public laundry. Jadi sekali nyuci kurang lebih itu habis $5, itu udah termasuk nyucinya $3, lalu ngeringinnya terserah kalian mau berapa lama. Biasanya saya pakai $2 ya, atau mungkin nggak nyampe lah. Ketentuan kalian untuk bisa sewa kamar, kalian harus bayar first and last, jadi 2 bulan di muka. Juga biasanya ada kontrak, kalian nggak bisa bulanan gitu. Maksudnya dalam arti nggak bisa bulanan tuh kalian nggak bisa misalnya sebulan kalian tinggal, terus tiba-tiba kalian nemuin tempat yang lebih bagus, lalu kalian mau pindah, nah itu nggak bisa. Jadi ada kontraknya biasanya setahun, kalian harus tinggal selama setahun. Yang ribet itu biasanya tuh kalian harus kasih referensi, nah ini yang bikin susah. Kalian harus kasih juga bukti keuangan kalian di bank, dan lain sebagainya, ribet banget. Kalian kalau sudah tiba di Kanada, biasanya kalian akan dianjurkan untuk membeli asuransi. Ini penting banget. Jadi kalau kalian sakit atau kalian kenapa-napa, seenggaknya kalian ada asuransi untuk cover kesehatan kalian. Biasanya itu pada saat kalian bayar uang kuliah di kampus sudah termasuk, tapi ada beberapa kampus yang nggak termasuk asuransi. Contohnya seperti kampus saya, jadi saya harus beli asuransi di luar. Itu saya bayar sekitar $550 untuk coveragenya
harganya itu sampai $2.000. Itu untuk 1 tahun. Lalu biaya kalian makan di sini. Kalau kalian makan di luar, kali makan itu sekitar $10 sampai $15 atau bahkan bisa lebih lah tergantung tempatnya. Kalau kalian yang mau ngirit ya kalian bisa masak sendiri. Saya kasih dari contohnya saya ya. Kalau saya untuk belanja groceries setiap bulannya itu saya habis sekitar 250 sampai 300 setelah biaya makan, lalu ada biaya biaya phone bill. Wah, paket data di sini mahal banget. Mahal banget. Kalau di Indonesia kalian misalnya 100.000 udah dapet yang bergiga-giga banyaknya. Kalau di sini tuh kalian kayaknya paling murah itu $40 tuh untuk kalau saya nggak salah ya 4 atau 5 giga deh. Yang selanjutnya biaya transportasi. Ini kalau kalian misalnya tinggal di Toronto, kalian pakai subway ataupun bus ataupun streetcar yang ada di Toronto ya. Mungkin ini hitungannya kalau kalian ngampus setiap hari ya. Pergi pulang, mungkin kalian habis sekitar sebulannya itu $130. Kalau kalian travelnya lebih jauh, pakai GO Train, oh itu lebih mahal. Jadi kalau kalian mau ngirit, kalian bisa kayak saya, mungkin kalian invest beli sepeda yang second. Saya beli sepeda second, itu harganya $200. Well, kepake banget. Kerja waktu itu, DoorDash, lalu kepake saya ngampus, kepake saya keliling sana sini. Juga jalannya di sini ramah sepeda gitu. Kalian ada jalan khusus untuk sepeda yang bisa kemana-mana. Kalian kalau capek ngayuh, kalian bisa beli electric bike. Ini saya juga beli electric bike. Kisaran harganya yang saya beli ini dari $1.500 sampai $3.500 tergantung baterai yang kalian pilih. Oh, potong rambut. Ini saya kasih sampai yang ke embel-embelnya, biaya yang terkecil-kecilnya. Potong rambut di sini kisarannya sekitar, biasa saya potong $15. Tapi kalau khususnya buat kalian yang wanita yang suka ke salon, wah, jangan harap lah dapet biaya segitu. Biasanya di atas $30 lah kalau salon-salon kecantikan gitu ya. Ini saya bisa dibilang kayak tukang pangkas lah yang motongnya. Ya, jadi untuk biaya kira-kira sudah saya simpulkan, saya jelaskan secara detail, saya berikan tips-tipsnya. Semoga kalian semakin lebih jelas lagi mengenai biaya yang perlu kalian siapkan. Saya bukannya mau mematahkan semangat kalian atau membuat kalian putus asa, khususnya untuk kalian yang pengen banget ke Kanada, itu memang di sini biayanya serba mahal. Oh ya, jadi sorry tadi baterainya habis, jadi keputus begitu aja. Yeah, so that's all for today. I guess kayaknya itu aja yang mau saya bahas, biaya-biaya yang diperlukan untuk kalian yang mau kuliah atau study di Canada. So I hope this video would be helpful for you guys, and I'll see you guys in the next video. See ya.